Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Masalinda dengan NIM 2204-2291 akan menyampaikan materi pertemuan ketujuh keuangan negara, yaitunya tentang anggaran publik. Anggaran publik merupakan kunci untuk mencapai pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Melalui pengelolaan anggaran yang efektif, pemerintah dapat menyediakan layanan publik yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang pertama ada definisi anggaran publik. Yang pertama ada pengalokasian dana publik. Anggaran publik adalah rencana keuangan tahunan yang menggambarkan alokasi dan penggunaan dana publik untuk membiayai program dan kegiatan pemerintahan. Yang kedua ada proses perencanaan. Anggaran publik melibatkan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik. Yang ketiga, ada tujuan kebijakan, yaitu melalui anggaran publik, pemerintah dapat mewujudkan tujuan kebijakan seperti pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sosial. Dan selanjutnya ada proses penyusunan anggaran publik. Yang pertama ada perencanaan. Tahap ini melibatkan identifikasi kebutuhan, prioritas, dan sumber daya yang tersedia. Yang kedua ada penyusunan, yaitu tim anggaran menyiapkan rancangan-rancangan anggaran berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan. Yang ketiga ada pembahasannya, yaitu rancangan anggaran didiskusikan dan dibahas bersama dengan pihak-pihak terkait. Dan selanjutnya ada prinsip-prinsip anggaran publik. Yang pertama ada akuntabilitas. Anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan diaudit secara berkala. Yang kedua ada transparansi, yaitu informasi anggaran harus tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Yang ketiga ada keadilan, yaitu alokasi anggaran harus memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang beragam. Selanjutnya ada sumber-sumber pendanaan anggaran publik. Yang pertama ada pendapatan pajak. Pajak merupakan sumber utama pendanaan anggaran publik, termasuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak daerah. Yang kedua ada hibah pemerintah, yaitu pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan hibah atau bantuan keuangan untuk mendukung program pemerintah daerah. Yang ketiga ada kemitraan publik swasta, yaitu kemitraan dengan sektor swasta seperti investasi dan penyediaan layanan publik dapat memperkuat sumber pendanaan anggaran. Yang keempat ada pinjaman. Pemerintah juga dapat memperoleh pinjaman-pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Selanjutnya ada alokasi anggaran publik. Yang pertama ada prioritas pembangunan. Anggaran publik harus dialokasikan untuk mendanai program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah. Yang kedua ada pemerataan layanan. Alokasi anggaran harus memastikan pemerataan akses masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas. Yang ketiga ada efisiensi penggunaan. Area itu anggaran harus dikelola dengan prinsip efisiensi dan efektivitas sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Selanjutnya ada pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran publik. Yang pertama ada audit keuangan. Anggaran publik harus diaudit secara berkala oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk memastikan penggunaan yang sesuai. Yang kedua ada laporan pertanggungjawaban. Pemerintah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara transparansi dan tepat waktu. Yang ketiga ada pengawasan publik. Masyarakat juga berperan penting dalam mengawasi penggunaan anggaran publik melalui berbagai mekanisme partisipatif. Selanjutnya ada tantangan dan prospek anggaran publik. Anggaran publik menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antar sektor, dan pengaruh kepentingan politik. Namun dengan pembaruan sistem anggaran, peningkatan kapasitas, dan partisipasi masyarakat, anggaran publik dapat menjadi instrumen yang lebih baik dan efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.